Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat ya. Apa kabar kalian semua pada pagi hari ini? Tak terasa kalian sekarang sudah kelas 12 ya. Sebentar lagi kalian akan lulus, akan meninggalkan sekolah ini di masa pandemi ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai alat ukur ya. Mungkin ini mengulas pembelajaran yang dulu di kelas 10 ya, karena ini akan kita gunakan lagi di kelas 12 ini untuk pembelajaran di PMKR. Saya ingin mengulas kembali beberapa alat ukur yang sangat penting dan digunakan di pelajaran PMKR di kelas 12 ini. Baik, untuk yang pertama yang akan saya ulas kembali di sini adalah penggunaan jangka sorong atau vernier caliper. Ya, mungkin kalian sudah ada di antara kalian yang sudah terbiasa membaca jangka sorong atau vernier caliper atau skate mat, tapi mungkin ada sebagian dari kalian yang sudah lupa seperti apa sih cara menggunakan jangka sorong atau vernier caliper, atau bahkan mungkin malah sudah lupa pula jangka sorong itu yang seperti apa ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali, mengingatkan kembali kalian kepada alat ukur yang sepele, simpel, yang sering kita gunakan di otomotif, di PMKR, di teknik kendaraan ringan, yaitu jangka sorong. Silakan disimak video berikut ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas kembali atau mengingatkan kembali mengenai materi alat ukur, penggunaan alat ukur, yaitu jangka sorong. Tentu kalian masih ingat, ini alat ini adalah jangka sorong atau orang sering nyebutnya skate mat atau vernier caliper. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa bagian utama yang harus kita ketahui ya. Yang pertama adalah bodi ya, atau badannya di sini, batangnya. Nah, batang atau bodi ini terdapat dua buah skala pengukuran. Yang ini adalah milimeter ya. Kemudian yang bagian atas ini adalah inci. Jadi yang bagian atas ini adalah pakai satuan inci, sedangkan yang bagian bawah ini adalah satuan milimeter. Karena kita di Indonesia lebih banyak menggunakan satuan milimeter, maka kita memakai ukuran yang di bagian bawah. Nah, pada bagian ini disebut dengan skala utama ya. Kemudian pada bagian yang kecil di sini ini adalah skala vernier ya. Kalau kita perhatikan di sini ada angka 0 sampai dengan 10. Kemudian di belakang sini ada tulisan 0,05 ya. 0,05 ini artinya jangka sorong ini mampu mengukur ukuran terkecil atau ketelitian terkecil adalah 0,05 mm ya. Jadi jangka sorong ini mempunyai ketelitian pengukuran 0,05 mm, karena ada yang ukuran yang lainnya 0,02 ya, 0,01 dan lain sebagainya. Nah, untuk jangka sorong ini mempunyai ketelitian 0,05 mm. Kemudian bagian-bagian yang perlu kita pahami dan kita tahu yang sangat penting adalah ini yang bisa kita geser ini ya. Ini namanya rahang ya, rahang. Rahang di sini ada dua ya. Rahang yang di sini digunakan untuk mengukur diameter luar. Saya contohkan seperti ini. Oke. Jadi rahang yang ini digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, seperti ini. Ya. Paham ya? Kemudian untuk yang atas ya, rahang yang atas ini, di bagian atas ini digunakan untuk mengukur diameter lubang. Nah, diameter benda berlubang misalnya. Dan nggak harus benda berlubang juga, maksudnya mengukur diameter bagian dalam atau diameter dalam. Nah, contoh penggunaannya seperti ini. Ini kita masukkan di sini, kemudian dikunci ya, dan dibaca. Ya. Kemudian fungsi yang selanjutnya untuk mengukur kedalaman seperti ini ya. Ini bisa digunakan, misalnya kita mau mengukur berapa sih dalamnya alur
ring oli ini. Jadi ini ada ring oli ini, berapa sih kedalaman alurnya? Kita bisa gunakan ujung dari jangka sorong ini ya, seperti ini. Kemudian oh ini terbaca kurang lebih sekitar sekian milimeter. Oke ya. Jadi secara umum fungsi dari jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter luar bagian yang ini ya. Tadi yang ini mengukur diameter luar, kemudian mengukur diameter dalam, kemudian mengukur kedalaman. Walaupun ada fungsi lagi yang di bagian belakang sini, bagian bodi dari jangka sorong ini, dia bisa untuk mengukur benda bertingkat. Saya contohkan seperti ini. Nah, misalnya ini kita pengen tahu berapa sih tingginya bagian yang sini ya. Kalau pakai ekornya ini susah ngukurnya. Kita ngukurnya susah sekali. Nah, kalau pakai bagian belakangnya sini, ini kita bisa lebih mudah. Oke, seperti ini. Nah, dikunci. Nah, kita bisa tahu oh ini tingginya berapa milimeter. Oke, sekali lagi jangka sorong ini memiliki fungsi utama ya untuk mengukur diameter luar bagian yang ini ya, kemudian mengukur diameter dalam bagian yang ini, kemudian mengukur kedalaman bagian yang ini, atau mengukur benda bertingkat bagian yang sebelah belakangnya seperti ini. Oke, ini mengenai pengenalan fungsi dari jangka sorong ya. Nah, kemudian bagian yang atas ini, baut di sini atau lock lamp di sini, ini jangan sampai hilang ini. Ini kalau hilang kita kesulitan kalau mengunci ya. Jadi fungsi lock lamp ini adalah untuk mengunci setelah kita mengukur saat mau dibaca agar jangka sorong ini tidak bergeser. Oke, saya contohkan seperti ini. Nah, kita mengukur diameter bagian atas dari piston ini berapa mili. Nah, setelah kita pasang, maka lock lamp ini harus kita kencangkan agar jangka sorong ini tidak bergeser ya. Kemudian ini kita cabut dari benda kerjanya, baru kemudian kita baca. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulas ini aja dulu mengenai bagian-bagian yang harus kalian ingat kembali dari jangka sorong, kemudian fungsi dari jangka sorong. Sekali lagi, jangka sorong mempunyai 3 fungsi utama, yaitu mengukur diameter luar, diameter dalam ya, kedalaman. Kemudian sebenarnya dia juga bisa mengukur benda bertingkat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Di pertemuan selanjutnya, di episode selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan jangka sorong ini. Baik anak-anakku sekalian, saya kira saya cukupkan sekian dulu untuk materi pada hari ini mengenai jangka sorong. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara menggunakan alat jangka sorong tersebut, alat ukur jangka sorong tersebut, agar kita bisa membaca dengan benar dan tepat. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. SMK bisa.